Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan bergantinya waktu, malam berganti dengan pagi, pagi berganti dengan siang, siang semakin panas, panas semakin menyengat. Inilah akhir dari sebuah sabar dan penantian. Mutiara Kultum bersama Usman sang laskar takwa. Alhamdulillah menjadi sesuatu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sikap hidup seseorang sering dibentuk oleh keyakinan yang dimilikinya. Kita, lo, gue sebagai muslim tentunya. Keyakinan kita selalu berpatri pada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut berurat dan berakar di dalam hidup kita, membentuk suatu kepribadian. Kalau ikrar kita sudah berkata, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka itu artinya kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan minta jodoh kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pun tidak akan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Berurat dan berakar, membentuk kepribadian dan mewarnai setiap gerak langkah hidup kita. Di zaman ini, pasal betul orang mengucapkan kalimat syahadat, kalimat takbir tahlil pun lancar meskipun tanpa ulih dan perumus. Tapi sayang, 1000 kali sayang, konsekuensi dari kalimat tersebut sering kita lalaikan, sering kita abaikan, sehingga terucaplah kalimat sungguh terlalu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita masih hidup di zaman yang serba sulit, di mana wacana naikkan BBM pun mencuat kembali, ramai dibicarakan di televisi, di radio, di koran, bahkan di majalah. Tentu kalau isi ini mudah beredar, kalau mudah naik harga BBM, tentu akan berdampak kepada sektor yang lainnya. Harga-harga sembako tentu akan naik, gula, kopi naik, susu mungkin yang tidak akan pernah naik, malah tambah kendor. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang serba sulit ini, di mana pengangguran semakin banyak, biaya pendidikan semakin mahal, kemiskinan terus meningkat. Rupanya benar di negara kita ini masih banyak saudara-saudara kita yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Jangan lupa saudara, di hadapan kita masih banyak anak-anak yatim yang belum membutuhkan bantuan tangan kita. Di belakang kita masih banyak fakir miskin. Di samping kiri, samping kanan kita masih banyak janda-janda yang perlu kita santuni. Maaf saudara-saudara, kadang-kadang sholat kita masih menyembah Allah, tapi kenapa ingin dagangannya laris malah menghadap dukun? Kadang-kadang sholat kita masih menghadap Allah, tapi kenapa ingin dapat jodoh larinya ke dukun? Katanya ingin seperti eyang subur, hidupnya makmur, punya rumah sama sumur, kerja giginya di dapur dan di kasur, tak peduli kubur dan tak kabur, sehingga lupa sama yang kubur. Untuk itu yuk kita bertafakur kepada Allah yang Maha Ghafur agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Bagaimana ahli senada dan seirama sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La in
syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalau keyakinan kita betul, maka kita akan mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jangan dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dari pernyataan tersebut, maka dapat saya simpulkan. Untuk itu, kalau kita sudah berucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka harus membentuk perilaku kehidupan kita dan harus mewarnai setiap langkah hidup kita. Mungkin cuma ini saja hadirin yang saya sampaikan. Rambutan nyonya dari Cisaat, semoga untungnya bermanfaat. Akhirnya saya mohon pamit undur diri. Undur mangkola walatan bermangkola, pun masoba wabalakadan. Masih ada harapan sembuh kalau sudah berbaik tubuh. Hendak kemana obat dicari kalau tidak sudah berhati hati. Kalau ada sumur ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi dalam mutiara kuntum bersama Usman Sabah serta si manis madu, bukan si manis jembatan hancur. Akhirnya, gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pada dasarnya mati kecuali orang yang berilmu. Tidak bisa banyak yang kita kerjakan tanpa ilmu. Dengan ilmu kita bisa hidup, kita bisa bergerak, tumbuh, berkembang menjadi lebih maju. Sehingga hal ini relevan dengan ungkapan lama yang mengatakan, dengan ilmu hidup kita menjadi mudah, dengan seni hidup kita menjadi indah, dengan agama hidup kita
kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi pada dasarnya manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu hidup, tetapi tidur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya pun banyak yang tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas. Kita ibadah sholat, kita zakat, kita puasa, kita berbuat baik, mau dilihat orang atau tidak, mau didengar orang atau tidak, mau dipuji orang atau tidak, yang penting Allah dan kita saja yang tahu sebagai pelaksana sebuah ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Memang dalam hidup ini penuh dengan liku-liku, ada suka, ada duka, dan itu semua orang pasti merasakannya. Meskipun hidup kita ditimpa dengan berbagai musibah, dengan penyakit yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, bencana, longsor, banjir sehingga menewaskan saudara-saudara kita, itu semua kita harus terima dengan ikhlas. Kita kembalikan kepada konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, kembali kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, para pencinta sang laskar dakwah yang dirahmati Allah. Itulah ikhlas yang selalu kita laksanakan, sebab amal tanpa ikhlas bagaikan ruh tanpa jasad mati. Dan mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang ikhlas, selalu memancarkan sinar cahaya keikhlasan dalam setiap gerak dan langkah hidup kita. Mungkin cuma ini saja yang bisa saya sampaikan. Rambutan nyonya dan kisahat, semoga kultumnya bermanfaat. Akhirnya saya Usman, sang laskar dakwah, mohon pamit undur diri. Undur maqala wala tandur manqala, udma sofa wa madakadar. Insyaallah kita berjumpa lagi minggu depan dalam waktu dan gelombang yang sama, tentunya di mutiara kultum bersama Usman, sang laskar dakwah Siman Semadu. Ila liqoma salama wa akhiru da'wakum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli gula Jawa, tidak lupa membeli soda. Ingin hati selalu bertakwa, entah kenapa sering tergoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dalam bejana, yang jawab salam suaranya cetar membahana. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam ma'aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah bi arsitatin wa anwa'in mukhtalifah. وبذلك عزب علينا أخوة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى ملك الحكير أبدا أدركني أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الآية صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, amin, memberikan panjang umur, dijadikannya kita istiqomah dalam ibadah,
Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang jadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan. Karena pada hakikatnya tak ada penyejuk yang benar-benar menyegarkan dan tak ada obat yang paling mujarab selain takwa, betul? Hanya takwa kepadanya lah satu-satunya jalan keluar dari problem kehidupan, dari persoalan kehidupan, dari masalah kehidupan yang ada, yang mendatangkan keberkahan hidup serta menyelamatkan dari azabnya di dunia maupun di akhirat nanti. Karena takwa jualah seseorang akan mewaris surga Allah. Karena takwalah seseorang menjadi mulia di hadapan Allah. Pangkat, jabatan, harta, rumah, megah, bertingkat, istri cantik, memikat. Kalau kita jauh dari rasa takwa, kalau kita tidak mempunyai takwa, apalah arti semua itu di hadapan Allah. Betul? Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, bahwa takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 197 yang telah saya bacakan di dalam mukadimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertawakallah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ibnu Katsir rahimakumullah menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa kalimat sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, menunjukkan bahwa tatkala Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat, yaitu takwa. Seandainya kita mampu mengaplikasikan, seandainya kita mampu merealisasikan ayat di atas, bukanlah suatu hal yang mustahil. Dan itu merupakan modal utama bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang saya cintai dan yang dicintai karena Allah, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita bisa merasakan ketakwaan kepada Allah. Di antaranya dengan mahabbatullah. Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, mahabbah itu ibarat pohon kecintaan di dalam hati. Akarnya adalah merendahkan diri di hadapan zat yang dicintainya. Batangnya adalah makrifah kepadanya. Rantingnya adalah rasa takut kepadanya. Rasa takut akan siksanya. Daunnya adalah rasa malu terhadapnya.
buah yang dihasilkannya adalah taat kepadanya, bahan penyiramannya adalah zikir kepadanya. Kapan saja jika amalan-amalan tersebut berkurang, maka berkurang pula lah mahabbahnya kepada Allah. Dan faktor penunjang yang kedua agar kita merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia bersamamu dimanapun saja kamu berada. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Makna ayat ini bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu kapan saja, di mana saja kamu berada. Mau di daratan, mau di lautan, mau pada waktu malam, mau di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, mau di rumah ataupun di kantor, di ruang terbuka atau tertutup, segala sesuatu yang berada di ilmunya. Dia dengarkan perkataanmu, melihat tempat tinggalmu, di mana saja adanya, dan Dia mengetahui apa yang kamu sembunyikan serta kamu pikirkan. Lalu yang ketiga, faktor penunjang ketiga agar kita lebih merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu menjauhi penyakit hati. Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana yang besar, bencana yang merajalela, kecuali penyebabnya adalah perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab dosa itu teramat banyak sekali. Di antaranya penyakit hati. Kita tahu bahwa penyakit hati itu adalah penyakit yang kronis, penyakit yang sangat mematikan, yang menimpa banyak manusia, seperti dengki, iri hati, yang tidak senang melihat kebahagiaan orang lain, atau ghibah yang selalu membicarakan aib orang lain, dan satu penyakit yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu penyakit syirik. Oleh karena itu, mari kita berlindung, mari kita berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari penyakit hati tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, faktor penunjang agar kita lebih merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan menundukkan hawa nafsu. Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita. Serta di akhirat nanti kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naziat yang artinya, dan adapun orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Lalu faktor yang kelima, faktor yang menunjang agar kita lebih merasakan ketakwaan kepada Allah, yaitu mewaspadai adanya tipu daya syaitan. Kita tahu bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata, yang berbalik di dalam dada. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya setan menghalangi orang-orang mukmin dengan beberapa penghalang. Yang pertama adalah dengan kufur. Jikalau seseorang selamat dari kekufuran, maka syaitan menggunakan cara yang kedua, yaitu berupa bid'ah. Jika selamat pula, maka ia menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan dosa-dosa besar. Jika masih tak berhasil, maka dengan cara ia menggoda dengan perbuatan mubah.
sehingga manusia menyibukkan dirinya dalam perkara ini. Jika tidak mampu juga, maka syaitan akan menyerahkan bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan yang silih berganti. Maka tidak diragukan lagi bahwa mengetahui rintangan-rintangan yang dibuat syaitan dan mengetahui tempat-tempat masuknya hati anak Adam dari bujuk rayunya syaitan merupakan poin tersendiri bagi kita. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin, para jamaah, para pemirsa, para youtuber yang berbahagia. Ada satu pantun yang mengatakan, jalan-jalan ke Pulau Jawa, di tengah jalan ketemu orang Arab. Jadilah orang yang bertakwa, karena takwa adalah obat yang sangat mujarab, betul. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang bertakwa, sehingga kita menjadi mulia di mata Allah, di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah uraian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Maklum, saya sebagai manusia biasa menyadari banyak keluputan dan kesalahannya. Qala kama Roma Irama fidang dutihi. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah sifat manusia tempatnya salah dan lupa. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kataku yang salah, jangan disimpan dalam hati. Kalau ada semut di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Burung nuri, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.